Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Eko Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Taufik, sebagai salah satu pemenuhan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, Bapak, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai. Siap. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana tujuan dari percakapan kita kali ini adalah agar nanti panjenengan ketika melakukan pembelajaran di kelas, ketika saya melakukan observasi, panjenengan bisa lebih siap, kemudian panjenengan bisa lebih percaya diri karena sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang akan kita laksanakan saat nanti kegiatan pembelajaran. Siap, Ibu, mohon masukannya. Baik, Bapak, berkaitan dengan nanti kegiatan observasi kita, sebelumnya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak berkenan untuk kita sharing terlebih dahulu? Siap. Baik, yang pertama Bapak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bapak mungkin bisa menceritakan kepada saya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Ya, jadi berkaitan dengan materi yang nanti saya sampaikan, itu diharapkan nanti siswa itu setelah selesai pembelajaran mampu untuk menguraikan dan menjelaskan apa itu modernisasi, globalisasi, kearifan lokal. Di samping itu siswa juga diharapkan untuk bisa membedakan antara modernisasi, biasanya dan lain sebagainya. Satu lagi, Bu, terkait dengan dampak negatif, dampak positif dari adanya globalisasi di masyarakat sekitar dan bagaimana nanti siswa menyikapi dampak positif dan negatif itu. Luar biasa ya Bapak, jadi tujuan pembelajarannya pada intinya ingin anak-anak kita itu nanti bisa menyikapi dengan segala perubahan yang ada seperti itu. Baik Bapak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak ungkapkan tadi, mungkin Bapak bisa menceritakan berkaitan dengan pengembangan area yang ingin Bapak kembangkan terhadap peserta didik. Iya. Jadi secara umum nanti itu kita mencoba untuk menggali bagaimana anak itu bisa mengungkapkan pemahamannya dia dari yang pelajaran yang dipelajari bersama-sama tadi. Anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia pahami sehingga nanti bisa untuk dikomunikasikan dengan temannya. Jadi nanti apa yang dia pahami itu tidak hanya untuk dia sendiri, nanti bisa untuk ke lingkungan sekitarnya gitu. Baik, berarti diharapkan anak-anak itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat seperti itu. Baik, berkaitan dengan model pembelajaran nanti yang ingin digunakan Bapak? Ya, kalau rencana nanti kita pakai strategi cooperative learning dengan memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi dengan model nanti kita namai mix and match. Jadi anak-anak semacam menarik sekali ya namanya ini. Insya Allah menarik. Ya, berkaitan dengan itu mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran kepada saya bagaimana tentang teknik yang Bapak beri nama mix and match itu tadi. Ya, mix and match ya. Iya. Ya. Jadi gini, gambarnya tadi kan anak-anak kita bentuk secara berkelompok, kita bentuk kelompok dengan nanti juga pembentukan kelompok di dalam kelas nanti. Dari kelompok-kelompok tadi, anak itu nanti akan membahas materi-materi sesuai nanti tema yang diambil oleh anak-anak. Nanti setelah anak-anak memahami apa yang mereka kerjakan di kelompoknya, lalu hasilnya itu diseringkan ke kelompok yang lain. Setelah itu nanti setelah seluruh kelompok itu mendengarkan semua penjelasan dari semua kelompok, nanti kita akan bermain game yaitu memasangkan ya ini masuk kelompok yang mana, masuk kelompok kategori yang mana dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau tepat berarti match, kalau tidak tepat berarti miss gitu ya. Jadi nanti kita hitung di akhir permainan itu berapa yang match, berapa yang miss gitu. Baik, jadi di sini untuk diferensiasinya Bapak tidak melakukan pemisahan sendiri-sendiri ya, tapi langsung kita integrasikan. Ada yang kegiatannya berupa diskusi, ada yang berupa kelompok, ada juga untuk yang kinestetik mungkin Bapak memfasilitasi dengan melalui permainan. Baik. Juga itu mungkin untuk diferensiasinya nanti yang produknya. Jadi produk dari anak-anak kita penugasannya itu juga macam-macam. Jadi anak-anak nanti bisa portofolio, bisa nanti tulisan, bisa video, bisa podcast dan lain sebagainya.
Baik, ini luar biasa sekali. Saya sungguh tertarik ini. Baik, Bapak, berkaitan dengan eh, strategi pembelajaran tadi Pak Ya. Jenengan sudah menjelaskan, saya juga sudah mendapatkan gambaran. Nah, berkaitan dengan penilaian dan evaluasi Bapak, mungkin Bapak Iya. bisa memberikan gambaran juga. Kalau yang kita rencanakan itu untuk penilaiannya ada sumatif, penilaian sumatif, ada penilaian formatif. Untuk penilaian formatifnya, jadi selama pembelajaran nanti kita akan memantau gimana anak-anak itu bekerja dalam kelompok, gimana anak itu mengungkapkan hasil kerja kelompok untuk disampaikan ke kelompok yang lain, dan gimana anak nanti keaktifan mereka dalam bermain itu formatifnya. Untuk sumatifnya nanti kita akan menguji sejauh mana pemahaman anak itu dengan tes tulis. Tapi kemudian karena waktunya terbatas, nanti untuk tes sumatifnya itu di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan rencana untuk penilaian sumatif dan penilaian formatif. Mungkin untuk penilaian karakternya bagaimana, Bapak? Dalam penilaian formatif tadi kan saya juga di situ ada keaktifan, ada termasuk sikap anak-anak. Jadi untuk karakternya ini include di dalam formatif tadi. Baik, Bapak, ini untuk perencanaannya saya rasa sungguh sudah matang sih Bapak ini. Lumayan Tinggal kita nanti bagaimana pelaksanaannya. Kemudian Bapak kira-kira untuk sasaran kelasnya kelas berapa aja ini? Nanti insya Allah itu di kelas 9B. Di kelas 9B jam ke-3-4 hari Selasa. Oh iya. Jadi nanti untuk kegiatan observasinya di kelas 9B jam 3-4 hari Selasa. Siap. Itu Bapak J. Iya. Baik Bapak, ini saya sangat berterima kasih bahwasannya Panjenengan sudah meluangkan waktu hari ini kita untuk melakukan percakapan pra-observasi, sehingga nanti pada hari Selasa saat kita observasi kita sudah bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Panjenengan juga nanti sudah tidak istilahnya sudah tidak kaku ketika mengajar saya mendampingi panjenengan seperti itu. Ada masukan mungkin Bu nanti biar nanti pas waktu kita istilahnya presentasi di kelas, kita lakukan pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi. Untuk sementara masukannya kita lakukan dulu perencanaan yang sudah Bapak aturkan tadi. Setelah itu nanti kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bisa kita lakukan di pasca observasi. Seperti itu Bapak. Mungkin sampai sini ada yang masih ingin disampaikan lagi atau kita diskusikan lagi? Nanti gambarannya di kelas itu yang observasi berapa orang? Nanti kaitannya dengan anak-anak itu kesiapannya. Khawatirnya kalau terlalu banyak orang kan anak-anak nanti agak pikuk, jadi tidak natural gitu. Jadi nanti untuk observasinya hanya 1 orang, saya sendiri. Oke, baik Bapak, itu saja. Kalau misalkan tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, sampai di sini dulu kita akhiri percakapan pra-observasi kita. Siap. Bisa kita lanjutkan lain kali. Terima kasih sudah Bapak berkenan untuk di sini bersama saya untuk membahas kegiatan kita untuk observasi ke depannya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan dulu, saya absen dulu. Yang nggak masuk hari ini? Kenapa hari ini? Sakit. Apa? Kalau dari masih nggak masuk, kalau kawan-kawannya di jenguk ya. Oke. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Seperti yang kalian ketahui, kemarin kita belajar tentang perubahan sosial. Ya, setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan atau peralihan. Oke. Sekarang masyarakat, kalau perubahan itu terjadi karena ada proses perencanaan, namanya perubahan apa? Perubahan perubahan yang direncanakan. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas selanjutnya dari tentang perubahan sosial, diperhatikan juga. Kita akan bahas tentang globalisasi, modernisasi, dan kearifan lokal. Oke, sebelum itu saya mau tanya, ada yang pernah kenal Sublat Sun? Tahu. Apa itu? Lagu. Apa? Lagu. Jadi lagu. Yakin. Lagunya bunyinya gimana?
tiga. Ada yang tahu gimana? Permainannya gimana? Ada yang main berapa orang? 5. Yang main 5 bisa lebih enggak? Bisa. Terus mereka bermain dengan menyembunyikan batu bisa, kopong, lereng bisa. Jadi kalian masih tahu ya? Nah, kalau berikutnya, kalau coba kalian sudah tahu. Kalau FF SS oh ada juga ya? Jadi kalau FF itu apa? Kalian main apa? Jadi kalau tadi itu semuanya permainan itu permainan, angka itu permainan juga. Kalau benda semua saya juga. Bisa. Jawab. Kalian akan main apa? Kalian itu permainan dari mana? Ternyata kalau saya perhatikan tadi, kalian lebih akrab dengan ML, dengan FF, dengan SS, dengan GG mungkin enggak. Dan kurang akrab dengan itu. Itu karena pengaruh yang namanya tadi globalisasi. Untuk nanti kita akan membahas lebih lanjut pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini setelah belajar kalian diharapkan satu, kalian memahami apa itu globalisasi, apa itu modernisasi, apa itu kearifan lokal. Kalian juga akan tahu, diharapkan tahu setelah belajar dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Oke, kita akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti silakan mengumpul sesuai dengan yang namanya sama. Diambil, campur saja, ambil salah satu. Pemain timnas, jadi kita bisa main, jadi kita dukungannya tidak banyak sebenarnya teman-teman ya. Ya, jadi silakan yang kelompoknya sang kapten Jai Izres di sini, kelompoknya Rizky Ridho di situ, kelompoknya Bintang Sulaiman di situ, dan kelompoknya Natar John Alu di situ. Masing-masing kelompok nanti saya akan kasih surat cinta ini jangan buka. Perhatikan, nanti masing-masing kalian kelompok akan membahas salah satu topik tentang globalisasi, tentang kearifan lokal atau tentang modernisasi. Di dalam amplop itu nanti ada tulisan-tulisan yang kalian matchkan dengan yang ada di sini. Jadi contoh misalkan globalisasi di sini ada pengertian. Di dalam itu nanti ada yang pengertian globalisasi sampai tempel di sini. Paham ya? Terus di sini ada ciri globalisasi. Nanti di dalam yang ada di amplop kalian itu ada ciri-ciri globalisasi. Kalau ketemu tempelkan di sini. Jelas? Jelas. Tapi karena nanti waktu kalian dibatasi, jadi 5 menit pertama kalian gunakan untuk literasi alias membaca tentang topik globalisasi, modernisasi dan seterusnya. Baru 5 menit berikutnya kalian gunakan untuk mematchkan yang ada di dalam amplop. Understand? Ada modernisasi. Pokoknya membahas tentang globalisasi. Silakan 5 menit dibaca tentang globalisasi. Kalau perhatikan, ya. Kalau global, Nathan, ya, kita siap. Ridho siap? Bang Jaya siap? Nah, dari sini, baik-baik. Setelah kalian nanti mematchkan yang ada di amplop, nanti akan membacakan hasil kerjanya masing-masing. Setelah itu diharapkan kalian semua bisa memahami globalisasi. Jadi kalau ada teman yang menyampaikan, kalau silakan globalisasi, organisasi dan kearifan lokal. Nah, setelah selesai semua jalan diskusi itu, nanti masing-masing kalian akan berlomba. Di sini ada beberapa contoh untuk ditampilkan di sini sesuai dengan yang bidangnya tadi. Misalkan, saya menemukan ini model fashion internasional. Ini masuk globalisasi, masuk modernisasi, atau sampaikan ke temannya. Yang lain tolong dengarkan, karena nanti itu akan berguna untuk kalian mengenali contoh-contoh yang ada di sini. Jadi nanti begitu kalian masuk ke depan, kan sudah tahu itu masuk globalisasi, modernisasi, kearifan lokal, atau yang disitu ada tambahan. Jadi yang tambahan itu dari saya. Oke, kan baik-baik. Kearifan lokal yaitu tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat yang mengandung kebijakan hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan.
Dengar semua? Tujuan memberikan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan yang lestari dan berkelanjutan. Itu tujuan dari kearifan. Bisa diulangi? Oke. Tepuk tangan untuk Bang Ceng. Berikutnya dari siapa? Semuanya perhatikan. Kita review sedikit globalisasi, modernisasi dan kearifan lokal. Kalau globalisasi, tadi proses apa? Bersatunya seluruh negara dunia seolah-olah menjadi satu tanpa ada batas negara. Masyarakat lokal untuk modernisasi atau kearifan lokal. Lalu ada satu istilah ini, apa ini? Bisa dikasih apa? Westernisasi. Westernisasi itu cuma bagian dari globalisasi. Cuma kalau modernisasi itu arahnya akan lebih maju dan beragam. Kalau westernisasi itu proses meniru budaya barat. West itu artinya apa? Barat. Jadi westernisasi proses meniru budaya barat. Baik apa enggak? Ya. Apakah semuanya enggak? Kenapa saja? Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tergantung. Jadi budaya barat itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Nah, masing-masing akan mengirimkan satu wanita secara giliran. Dari kelompoknya Jai, ke kelompoknya Nata, ke kelompoknya Wita, ke kelompoknya Indo. Nanti maju bagian. Misalkan 1, 2, 3. Pokoknya iso. Oke, selesai. Ayo sekarang. Enggak apa? Pak itu lah, baru lagi. Ayo, di sini. Ya, mau betul. Oke, mau. Oke, sekarang kita nanti yang poin betulnya paling banyak dapat 2 tiket nonton Lunas. Ya. Dua. Kalau yang nomor 2 nanti dapat Mobil Tesla. kita beri dulu dari Bang Nathan itu betul apa enggak? Olimpiade dan Piala Dunia itu masuk globalisasi. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Global jadi dengan gantinya setelah kita satukan ya. Betul tak? Akan dapat. Sekarang ini kita perjalanan internasional untuk apa bagian dari globalisasi? Model fashion internasional. Jadi gaya yang kita terkenal. Betul? Betul. Jaya dapat satu. Berikutnya penggunaan handphone. Ini modernisasi atau globalisasi? Modernisasi. Jadi memang tidak dapat salah. Berikutnya smartphone. Ini bagian modernisasi atau globalisasi? Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Globalisasi apa? Globalisasi. Pembelajaran online. Organisasi. Ya organisasi itu. Tinggal di apartemen. Bang Nathan. Dengan kearifan lokalnya, ya, dapat. Mana poin tangan? Ini sama buat Mas Wita dan Mas Dito kan 4 poin. Jadi itu bagaimana cara ini? Coba ini. Mas Wita, duduk. Ya. Duduk kita lihat tadi dulu. Coba. Dari yang coba kalau dari dulu. Hari ini menurut kamu apa yang kamu tulis saja? Apa yang kamu tulis? Saudara? Ya, hari ini tambahan pengetahuan apa yang kamu peroleh setelah belajar hari ini? Tahu perbedaan. Jadi tahu konsep westernisasi yang ada positifnya, ada negatifnya. Kalau dari kelompoknya dulu, apa yang kamu pelajari hari ini? Satu saja. Kamu menjadi tahu apa? Masih ada duduknya. Lupa. Ya, jadi hari ini dengan belajar kamu mengetahui perbedaan apa tadi? Globalisasi, modernisasi, westernisasi, dan kearifan lokal. Oke, dari grup apa?
Jadi itu dengan belajar dari ini ternyata kita jadi tahu konsep itu, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih menguatkan apa itu pemahaman kalian tentang ini, nanti untuk di rumah silakan ditulis tugas individunya. Ya. Nanti untuk tugas ini, jelaskan dulu. Terangkan kearifan lokal yang ada di sekitarmu. Jelaskan kearifan lokal yang ada di sekitarmu. Satu saja. Di sekitarmu. Ya, nah, untuk menjawab ini, kalian boleh mengumpulkan tugasnya dalam bentuk tulisan atau gambar atau video. Jadi misalkan sampai tahu kearifan lokal sekitar sampai apa tadi, misalkan jalanan, sampai boleh memvideo kegiatan jalanan, atau kalian boleh nge-vlog ngomong tentang jalanan, atau boleh membuat poster gambar jalanan, atau membuat tulisan jalanan adalah begini, nomornya jumlahnya seperti ini, boleh. Jadi silakan kalian boleh pakai poster atau gambar, boleh pakai tulisan, Mas Eka, boleh pakai tulisan, boleh pakai video, boleh pakai voice, ya. Jelas ya? Tugas ini dikumpulkan maksimal akhir September. Ya, sekarang masih satu berapa? 10. Jadi kalian punya waktu 3 minggu untuk mengumpulkan kegiatan ini. Ada pertanyaan? Saya mengumpulkan Individu. Ya. Berapa? Boleh. Nah, kalau kalian sukanya tulisan boleh pakai tulisan, sukanya gambar boleh gambar, sukanya bikin video boleh video. Iya. Pak lagi gambar di warna Pak. Aja, nama saya jangan lupa. Pak, Apa? lagi gambar di warna. Bagus di mana? Ini kalau bagus maka tampilkan di sana. Wais. Oke, boleh gambar di warna. Boleh tulisan tadi. Maksimal apa tadi kumpulannya? September. Oke, kalau semuanya sudah, berarti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terus hari Kamis nanti, hari Kamis bisa kita akan ulangan harian baru. Pak, saya belum ulangan semester 1. Ya, ya, nanti menyusul di hari Selasa depan atau hari Kamis itu sekalian. Selasa depan ya, dan juga bisa. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, semangat tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Eka Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar, bersama dengan PP saya, Ibu Desi, dan juga rekan sejawat saya, Bapak Taufik. Pada kesempatan kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak, 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan tersebut, mungkin pada kesempatan hari ini Bapak ingin mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, Bapak. Oke, iya tuh Bu. Kemarin dari observasi, saya kan pasti ada apa itu, ada hal yang bisa saya perbaiki karena ini kan kita tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Nanti apa-apa yang perlu mungkin saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya itu yang nanti saya minta sharing dengan jenengan. Baik, jadi pada hari ini kita akan sharing berkaitan dengan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Oh iya Bapak, bagaimana perasaannya kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diobservasi? Kalau biasanya sendiri kemarin ada yang mengobservasi seperti itu? Ya mungkin pas awalnya sih agak lain gitu ya. Agak lain sih. Pas jalan ya sudah natural seperti biasanya itu akhirnya.
Jadi awalnya mungkin masih ada sedikit merasa kurang nyaman karena Ya. ada yang observasi, tapi lama-lama sudah berjalan natural seperti biasanya seperti ya Pak. Baik Bapak, berkaitan dengan kemarin proses kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, berkaitan dengan sintak-sintak pembelajaran yang sudah Bapak pilih kemarin, Ya. mungkin menurut Bapak ada sesuatu yang masih perlu kita tingkatkan lagi atau mungkin ada sesuatu yang sudah baik yang perlu kita kembangkan seterusnya seperti itu Bapak? Iya. Kemarin itu setelah saya selesai itu kan saya merenung itu kayaknya ada beberapa hal yang tidak saya lakukan. Walaupun di rencana pembelajarannya ada, tapi ternyata mungkin karena ya dinamika kelas akhirnya tidak sampai berhasil saya lakukan. Padahal itu harusnya ada untuk menilai perkembangan pembelajaran pada saat itu. Contohnya yang saya ingat itu cuma masalah itu penilaian formatifnya lupa saya lakukan itu. Baik, dengan kata lain kemarin Bapak bisa menyimpulkan dari sintak-sintak yang sudah Bapak tentukan itu ternyata untuk penilaian formatif terlewat seperti itu Bapak. Padahal di FPP-nya sudah ada Pak J. Baik, berkaitan dengan hal tersebut mungkin masih ada lagi hal-hal yang terlewat seperti itu Bapak? Iya, mungkin juga karena kemarin dinamika pas waktu apa itu diskusi agak seru gitu, akhirnya mungkin ada beberapa hal yang dilakukan anak yang tidak terpantau oleh saya. Itu harusnya tidak terjadi karena sebagai pengelola kelas kan harusnya bisa menguasai kelas secara keseluruhan. Cuma ya karena seru itu akhirnya mungkin ya agak kelewat gitu kan. Baik, dengan kata lain kemarin masih ada beberapa anak yang mohon maaf mungkin melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, Ya. namun lupa untuk diingatkan Ingat. seperti itu. Iya. Baik Bapak, kalau saya menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, hal-hal tersebut secara tidak langsung adalah merupakan hambatan ya Pak, Iya. hambatan yang Bapak temui ketika kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik, kira-kira kedepannya kalau misalkan ada hambatan seperti itu, upaya apa aja yang bisa kita lakukan bersama biar tidak seperti itu lagi Bapak? Kalau saya teman-teman itu mungkin dari persiapannya juga. Jadi dari persiapan saya harusnya untuk melaksanakan langkah sesuai dengan rencana pembelajaran itu harus saya siapkan betul-betul. Jadi tidak mendadak karena kemudian kemarin karena terkait dengan banyak kegiatan sekolah sehingga persiapan saya itu agak mepet gitu. Ya akhirnya ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan tapi karena persiapannya kurang tidak jadi ditampilkan, tidak jadi dilaksanakan seperti itu. Selain itu mungkin juga untuk pengelolaan kelas Bu ya. Jadi nanti itu kemungkinan saya tak mengusulkan ke komunitas belajar kita untuk membahas pengelolaan kelas yang efektif nanti seperti apa sehingga bisa menjadi masukan bagi saya sendiri atau bagi teman-teman untuk pengelolaan kelas sehingga lebih efektif untuk mendukung pencapaian tujuan belajar anak-anak. Baik, jadi pada intinya Bapak menginginkan untuk kedepannya itu ada kegiatan diskusi di kelompok kita berkaitan dengan pengelolaan kelas yang efektif. Bapak mohon maaf, kalau saya boleh tahu menurut panjenengan, kira-kira pengelolaan kelas yang efektif itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi nih Bu ya, Iya. pengelolaan kelas efektif itu yang bisa menjamin seluruh peserta di kelas itu untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jangan hanya anak-anak yang dengan kemampuan yang mungkin lebih yang aktif, yang lain tidak. Pengelolaan kelas yang bagus itu bisa memfasilitasi semuanya sehingga semuanya itu bisa berpartisipasi. Itu kalau menurut saya. Dengan kata lain, kalau saya boleh menyimpulkan, Bapak menginginkan dalam pengelolaan kelas itu semua anak terpenuhi kebutuhan belajarnya, baik itu anak yang memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, ataupun visual sama-sama terpenuhi kebutuhan belajarnya. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Baik, Bapak, kita tadi dari awal sampai dengan akhir kita sudah berdiskusi berkaitan dengan hambatan-hambatan ataupun juga hal yang kita temui dalam kegiatan observasi. Ini satu Pak yang nampaknya belum kita bahas berkaitan dengan hal baik yang sudah kemarin kita terapkan dalam kegiatan observasi Bapak. Mungkin Pak Jenderal bisa menceritakan. Kalau versi saya ya karena saya pelakunya saya sendiri Pak. Kalau yang saya suka dari hal baik mungkin ya dari pelaksanaan kita kemarin itu insya Allah sudah mayoritas siswa lah untuk terlibat. Jadi walaupun ada 1-2 tapi minimal itu sudah mayoritas sudah bisa ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan tampaknya mereka senang dengan kegiatan belajar itu. Yang paling awal kalau saya sendiri kan mereka senang dulu
Iya. Nanti setelah mereka senang baru mungkin bisa untuk ke pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin mereka senang dulu dan enjoy itu insya Allah sudah tampil atau sudah tampak dalam kegiatan belajar kita kemarin. Baik Bapak, kita hari ini sudah diskusi banyak sekali sih, mulai dari awal berkaitan dengan tujuan kita diskusi hari ini, kemudian perasaan setelah melakukan observasi dan juga hambatan ataupun cara mengatasinya. Mungkin Pak Ye, untuk sekali lagi kita menyamakan persepsi dari hasil kegiatan observasi kita hari ini, panjenengan bisa untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Kalau yang saya dapat dari diskusi kita hari ini, bahwa satu, mungkin kita untuk berjalan lebih baik harus satu persiapan dengan baik. Yang kedua, untuk manajemen kelas yang efektif kita harus memperhatikan perbedaan atau diferensiasi di antara peserta didik sehingga semua kebutuhan peserta didik itu tercukupi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berhenti di kegiatan belajar. Setelah itu nanti apa yang sudah kita lakukan kita evaluasi, manfaatkan Kombe untuk kegiatan pembelajaran di perbaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Itu. Jadi dengan kata lain kita harus tetap semangat, kita harus tetap bisa mengambil pembelajaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan dengan mengadakan tindak lanjut. Salah satunya seperti usul panjenengan tadi, mungkin kita bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan Kombe kita. Baik Bapak, mungkin masih ada lagi sesuatu yang ingin didiskusikan? Saya pikir ini satu tentang hormoni diferensiasi tadi. Yang memang tujuan kita untuk apa itu, untuk keberhasilan belajar nih. Kalau yang saya terapkan kemarin itu dengan apa mungkin yang saya pahami dari MGMP itu ya. MGMP itu kan kayaknya ya tadi diferensiasi itu hanya hitungan gini-gini, tapi kayaknya susah kalau diterapkan di kelas. Itu kira-kira bagusnya gimana gitu? Baik, sebelum saya menjawab, kira-kira kalau menurut Bapak seperti apa? Iya, kalau menurut saya sendiri itu diferensiasi memang itu harus kita ketahui anak seperti apa. Tapi kalau masalah pembentukan kelompok itu kalau menurut saya kok tetap lebih apa itu lebih tidak terlalu dikelompokkan berdasarkan satu gaya belajar tertentu, tapi tetap saja mencakup beberapa belajar tertentu. Yang penting nanti pada pengelolaan pembelajaran dan mungkin nanti penugasan produk dan sebagainya, seluruh gaya belajar itu terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak harus dikelompokkan khusus kelompok ini. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya juga sependapat dengan Bapak, bahwasanya memang kita itu perlu untuk mengetahui dari awal berkaitan dengan berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh murid-murid kita. Akan tetapi untuk pelaksanaannya menurut saya juga sependapat dengan Bapak tadi, bahwasanya tidak harus saklek dengan pengelompokan yang kinestetik sendiri, visual sendiri, tapi kita bisa melakukan pembelajaran secara heterogen, namun kita memperhatikan kemampuan dari berbagai macam gaya belajar tersebut. Seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Bapak. Baik Bapak, dari awal tadi kita sudah diskusi panjang kali lebar. Mungkin kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin disampaikan, bagaimana kalau misalkan kegiatan diskusi kita nanti bisa kita lanjutkan lain kali. Untuk sementara kita akhiri sampai di sini dulu. Siap, terima kasih masukannya. Sama-sama Bapak, terima kasih hari ini panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching berkaitan dengan kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Desi, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.